Bismillahirrahmanirrahim dengan NIM 22287. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahlabi dengan NIM 22276. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atasya Siregar dengan NIM 22133. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaya Nasution dengan NIM 22289. Kami dari kelompok KKN 04 Desa Parempadang ingin menjelaskan apa itu hukum tematika dan permasalahannya. 1. Hukum telematika merupakan definisi dari hukum telekomunikasi, konten multimedia, dan informatika yang disingkat menjadi hukum telematika. Saat ini, informasi merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi karena tidak semua pihak mampu untuk memproses dari suatu data yang mentah menjadi suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam berbagai referensi dikenal dengan istilah cyber law, yang merupakan keseluruhan asas-asas, norma, ataupun kaidah, lembaga-lembaga, institusi-institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan konten multimedia dan infrastruktur telekomunikasi melalui kemajuan informasi, komunikasi, dan teknologi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di dunia. Pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di era digital saat ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang pesat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut telah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan umat manusia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Yang kedua, penggunaan media elektronik yang termasuk ke dalam teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif. Perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan perdagangan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan electronic commerce yang dapat membantu memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dalam penggunaan teknologi tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan seperti investor, konsumen, pemerintah akan ikut berperan dan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses bisnis penggunaan media elektronik diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif. Yang ketiga, salah satu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diandalkan di dunia internasional dan nasional adalah teknologi informasi yang diharapkan dapat menjadi satu tulang punggung untuk mendorong kemajuan ekonomi. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum yang baru dikenal dengan hukum siber. Istilah hukum siber diartikan sebagai pendanaan kata dari cyber law yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaat teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan dalam hukum teknologi informasi, Law of Information Technology, hukum dunia maya Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaat teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Pengertian tentang konvergensi teknologi informasi komunikasi. Yang pertama, konvergensi berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Konvergensi merupakan telekomunikasi, media, penyiaran, dan informatika dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Secara mudah, dalam hal kecil yaitu penggunaan telepon seluler selain untuk berbicara, juga bisa mengirim SMS, mobile TV, faksimili, video call, WhatsApp, dan sebagainya. Ini merupakan salah satu hal yang menjadi
domain telekomunikasi, media maupun informatika karena batas-batas ketiganya kian kabur. Dalam 5 tahun terakhir, perilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan yang drastis. Karena merasakan manfaatnya, kebutuhan telekomunikasi bergeser menjadi kebutuhan pokok yang harus mereka penuhi sehari-hari. Yang kedua, untuk memantau kondisi sosial masyarakat, pemerintah memanfaatkan TIK dengan programnya yang disebut ICT 4PR, Information and Communication Technology for Poverty Reduction. Membangun pusat-pusat teknologi informasi dan komunikasi yang disebut telecenter. Telecenter adalah sejenis layanan yang memberikan kontribusi kepada pembangunan dengan cara menyediakan akses informasi, komunikasi, dan teknologi pendidikan dan keterampilan ke seluruh penduduk. Menciptakan kompetensi masyarakat yang mandiri dalam ekonomi informasi dan membangun pasar serta peluang untuk sektor swasta. Yang ketiga, di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan telematika. Kata telematika berasal dari istilah dalam bahasa Perancis telematik yang merujuk pada bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Istilah telematika merujuk pada hakikat cyberspace sebagai suatu sistem elektronik yang lahir dari perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media, dan informatika. Istilah teknologi informasi itu sendiri merujuk pada perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah informasi. Para praktisi menyatakan bahwa telematics adalah singkatan dari telecommunication as well as informatics sebagai wujud dari perpaduan konsep computing as well as communication. Istilah telematics juga dikenal sebagai the brand new hybrid technology yang lahir karena perkembangan teknologi digital. Perkembangan ini memicu perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dengan istilah konvergensi. Semula media masih belum menjadi bagian konstituen dari isu konvergensi teknologi informasi dan komunikasi pada saat itu. Dalam perkembangannya, istilah media dalam telematika berkembang menjadi wacana multimedia. Hal ini sedikit membingungkan masyarakat karena istilah multimedia semula hanya merujuk pada kemampuan sistem komputer untuk mengolah informasi dalam berbagai medium. Adalah suatu ambiguitas jika istilah telematika dipahami sebagai akronim telekomunikasi, multimedia, dan informatika. Secara garis besar, istilah teknologi informasi, telematika, multimedia, maupun information as well as communication teknologis mungkin tidak jauh berbeda maknanya. Namun, sebagai definisi sangat tergantung kepada lingkup dan sudut pandang pengkajiannya. Yang terakhir, TIK telah mampu merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum yang kecepatan perubahannya berlangsung secara signifikan. Itulah sebabnya TIK dewasa ini seperti pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Istilah populer oleh pengguna TIK adalah kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Hukum dan teknologi informasi. 1. Teknologi informasi dan telekomunikasi dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang, antara lain bidang hukum, pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realitas sehari-hari, bahkan merupakan tuntunan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam pembangunan nasional. Adalah bagaimana peranan hukum dalam memperbaharui cara berpikir dan mengubah sikap hidup masyarakat Indonesia yang sedang dalam masa peralihan dari suatu masyarakat yang statis menuju masyarakat yang dinamis. Tujuan utama perkembangan IPTEK adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Untuk Indonesia, UU ITE atau hukum cyber menjadi bagian penting dalam sistem hukum positif secara keseluruhan. Adanya bentuk hukum baru sebagai akibat pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi merupakan pengayaan bidang-bidang hukum yang sifatnya sektoral. Hal ini tentunya akan menjadi suatu dinamika hukum tersendiri yang akan menjadi bagian sistem hukum nasional. 2. Hukum nasional sesungguhnya merupakan suatu sistem. Menurut Subekti, sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.
tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pola pikir yang disampaikan oleh Sunaryati Hartono, sistem terdiri dari sejumlah unsur atau komponen atau fungsi yang selalu mempengaruhi terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas dan berinteraksi. Semua unsur variabel itu terpaut dan terorganisasi menurut suatu struktur atau pola yang tertentu sehingga senantiasa saling mempengaruhi dan berinteraksi. Asas utama yang memainkan unsur atau komponen hukum nasional itu ialah Pancasila dan UUD 1945. Di samping sejumlah asas-asas hukum yang lain seperti asas kenusantaraan, kebangsaan, dan kebinekaan. 3. Hukum telematika sebagai suatu disiplin ilmu hukum relatif belum lama. Kedudukan hukum telematika dalam ilmu hukum adalah masuk dalam hukum publik. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Kata telematika berasal dari istilah dalam bahasa Prancis, telematique, yang merujuk pada bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Istilah telematika merujuk pada hakikat cyberspace sebagai suatu sistem elektronik yang lahir dari perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media, dan informatika. 4. Istilah teknologi informasi itu sendiri merujuk pada perkembangan teknologi perangkat pengolah informasi. Para praktisi menyatakan bahwa telematis adalah singkatan dari telecommunication dan informatics sebagai wujud dari perpaduan konsep computing and communication. Istilah telematik juga dikenal sebagai the new hybrid technology yang lahir karena perkembangan teknologi digital. Perkembangan ini memicu perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dengan istilah konvergensi. Semula media masih belum menjadi bagian integral dari isu konvergensi teknologi informasi dan komunikasi pada saat itu. 5. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka pengaturan teknologi informasi tidak cukup hanya dengan peraturan perundang-undangan yang konvensional. Namun dibutuhkan pengaturan khusus yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari kondisi masyarakat sehingga tidak ada jurang antara substansi peraturan hukum dengan realitas yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, untuk kegiatan-kegiatan cyber, meskipun bersifat virtual, kegiatan cyber dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang cyber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan. Sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jeratan hukum. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Masalah hukum yang timbul akibat kemajuan teknologi informasi dalam bidang hukum tindak pidana atau kejahatan ini adalah sisi paling buruk di dalam kehidupan modern dari masyarakat. Informasi akibat kemajuan pesat teknologi dengan meningkatkan peristiwa kejahatan komputer, pornografi, terorisme, digital, perang, informasi sampah, bias informasi, hacker, cracker, dan sebagainya. Dampak positif pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi antara lain. 1. Peranan TIK dalam dunia pendidikan. A. Berbagi hasil penelitian yang dimuat dalam internet akan mudah dimanfaatkan orang lain di segala penjuru dunia dengan cepat. B. Konsultasi dengan para ahli di bidang dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. C. Perpustakaan online yaitu perpustakaan dalam bentuk digital. D. Diskusi online yang dilakukan melalui internet. E. Kelas online. Aplikasi kelas online dapat digunakan untuk lembaga pendidikan jarak jauh seperti universitas dan sekolah terbuka. 2. Peranan TIK dalam bidang usaha bisnis teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu kelancaran komunikasi dalam bisnis, seperti misalnya perusahaan jasa kurir yang memanfaatkan sistem informasi untuk mengawasi sampai di mana barang yang dikirimkan melalui bantuan internet, seperti juga SMS, banking, internet banking, transfer dana maupun
pada umumnya. 3. Peranan TIK dalam bidang pemerintah. Government. Tujuan government adalah meningkatkan hubungan pemerintah dengan pihak-pihak lain tersebut, termaksud dengan masyarakat. Bentuk hubungan pemerintahan dalam pemanfaatan TIK antara lain: A. Government to citizen adalah pemanfaatan TIK melalui kebutuhan masyarakat seperti KTP, SIM, yang lainnya. B. Government to business adalah pemanfaat TIK untuk melayani kebutuhan dunia usaha seperti izin usaha. Government adalah pemanfaat untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintah lain antar departemen pemerintah di atas atau di bawahnya, dan sebagainya. Perkembangan TIK terutama teknologi informasi teknologi seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun ilegal, dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan secara potong kompas. Dampak buruk dari perkembangan di dunia ini dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan. Aspek internasional teknologi informasi. Pertama, cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka. Perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Sebagai kiblat dari perkembangan aspek hukum ini, Amerika Serikat merupakan negara yang telah memiliki banyak perangkat hukum yang mengatur dan menentukan perkembangan cyber law. Yang kedua, kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang secara nyata. Secara yuridis, untuk ruangan siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan. Sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Perlindungan hukum dalam privacy dalam e-commerce di Indonesia harus dilihat sebagai suatu sistem sehingga akan tercipta suatu pengaturan yang komprehensif. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce, antara lain dikenal adanya dokumen-dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen-dokumen yang dibuat di atas kertas. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa asas-asas cyber law di antaranya. Yang pertama, subjective territoriality, yaitu keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Yang kedua, objective territoriality, bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga, nationality, yaitu negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat, passive nationality, yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima, protective principle, yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Yang keenam, universality. Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini disebut juga sebagai universal interest jurisdiction. Pada mulanya, asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Jenis-jenis kejahatan di internet terbagi dalam berbagai versi. Salah satu versi menyebutkan bahwa kejahatan ini terbagi dalam dua jenis, yaitu kejahatan dengan motif intelektual
Biasanya jenis yang pertama ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi. Jenis kedua adalah kejahatan dengan motif politik, ekonomi, atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian, bahkan perang informasi. Versi lain membagi cybercrime menjadi 3 bagian, yaitu pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan. Secara garis besar ada beberapa tipe cybercrime seperti dikemukakan Philip Renata, yaitu yang pertama joy computing, yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer. Yang kedua, hacking, yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan suatu alat elektronik. Yang ketiga, the Trojan horse, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Yang keempat, data leakage, yaitu menyangkut bocornya data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Pembocoran data komputer itu bisa berupa rahasia negara, perusahaan, data yang dipercayakan kepada seseorang, dan data dalam situasi tertentu. Yang kelima, data diddling, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data atau output data. Yang keenam, to frustrate data communication atau penyia-nyiaan data komputer. Yang ketujuh, software piracy, yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi haki. Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan dan diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena imbas perkembangan cybercrime ini.